Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan pick a card reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan ini hanya sebatas guidance saja. Selebihnya kalian sendiri yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa depan. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, tema kita kali ini mengenai seseorang yang tidak menyukaimu dan mengapa alasan mereka tidak menyukaimu. Mari kita cari tahu melalui readingan berikut ini. Setiap file aku sudah kasih tanda ya. Di sini ada file 1, aku kasih tanda dengan bunga sepatu berwarna pink. Kemudian ini ada file kedua dan aku kasih tanda dengan bunga asoka berwarna kuning. Lalu file terakhir, file ketiga, ini aku kasih tanda dengan bunga sepatu tumpuk Bangkok berwarna merah. Oke guys, seperti biasa ya guys ya, pilihlah sesuai dengan intuisi kamu atau file mana yang paling kamu suka atau ingin kamu lihat. Nah, di sini ada pertanyaan kemarin itu ya guys di kolom komentar. Kalau pilihnya lebih dari satu boleh nggak? Misalnya pilihnya 2 atau semua gitu. Ya nggak apa-apa ya guys ya, silahkan aja, bebas aja ya guys ya. Kalau kamu rasa kamu juga ketarik pada file yang lain, kamu bisa coba buka, siapa tahu juga resonate. Oke guys, sekarang kita akan mulai reading ya. Hai guys, aku sudah bersama dengan file 1. Siapa dari kamu yang pilih file 1 dengan tanda bunga sepatu berwarna pink? Oke guys, sekarang kita akan mulai shuffle. Oke, ada Ace of Cups, ada the Devil, ada the Magician, ada the Hierophant, lalu di sini ada the Well, okay, next ada Knight of Wands, ada Three of Cups, ada Eight of Cups, ada the Tower, ada
Ten of Pentacles ya. Oke guys. Well, you see guys. Ini dia tebaran cards dari file 1 ya, buat kamu yang pilih file 1. Sebelum kita reading ya guys ya, seperti biasa kita akan scanning zodiak-zodiak yang ada di file 1. Oke. Nah, di sini zodiak-zodiaknya ada yang berasal dari elemen water signs ya, Cancer, Pisces, and Scorpio. Lalu ada juga dari earth signs, Virgo, Taurus, and Capricorn. Lalu ada juga dari fire signs ya guys ya, Aries, Leo, and Sagittarius. Kemudian di sini yang kuat energinya ya guys ya, ada dari zodiak Capricorn, kemudian ada juga dari zodiak Taurus ya guys ya. Itu aja ya guys ya, zodiak-zodiak yang ada di file 1 ya. Oke guys ya, ini energinya. Kalau zodiak kamu tidak ada di file 1 ini, berarti energinya ada di zodiak lain. Bukan berarti ini bukan untuk kamu ya filenya ya. Kalau resonate berarti energi kamu sedang berada di zodiak lain. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, sekarang kita akan mulai seseorang yang tidak menyukaimu. Ya, memang di sini terlihat ada seseorang yang tidak menyukaimu. Alasannya oke, alasannya simple guys ya. Di sini ada the devil ya, the devil. Jelas di sini orang yang tidak menyukaimu atau seseorang yang tidak menyukaimu. Kenapa tidak menyukaimu? Itu karena dia iri sama kamu ya guys ya, sirik sama kamu ya. Sirik dan irinya dia ini memang apa ya, memang dia sudah punya karakter iri hati ya, suka cemburu melihat orang lain memiliki kelebihan atau memiliki harta benda atau sesuatu yang melebihi dirinya ya. Orang ini begitu keras kepala ya. Orang ini dia ini orangnya tidak mau kalah saing ya. Dia selalu pengen menjadi pemenang, dia selalu pengen nomor 1 gitu ya, di nomor 1kan, yang paling the best. Dia pengen jadi pusat perhatian banyak orang gitu, nggak boleh ada orang yang melebihi dia. Nah, itu karakter yang menonjol dari orang ini ya guys ya, seseorang yang tidak menyukai kamu ya. Kenapa? Apa yang menyebabkan seseorang ini tidak menyukai kamu ya? Nah, di sini aku melihat karena banyak faktor ya guys ya. Di sini karena kamu itu memiliki kehidupan yang menyenangkan dibandingkan dirinya ya guys ya. Jadi kehidupan kamu ini kayaknya lebih berwarna gitu ya. Terus kayak adem, rukun, damai gitu ya. Sementara dia itu kehidupannya kehidupannya kacau ya guys ya. Cuman dia selalu memperlihatkan, berusaha untuk memperlihatkan bahwa kehidupannya itu menyenangkan. Di sini dikonfirmasi dengan Three of Cups ya. Dia memperlihatkan bahwa kehidupannya itu menyenangkan, dia itu merasa bahagia, dia itu merasa bahwa dia itu bagus, kehidupannya menarik gitu. Padahal aslinya tidak seperti itu. Banyak kesedihan-kesedihan, banyak kesengsaraan ya. Kayaknya dia ini kurang kasih sayang atau kurang perhatian gitu ya dari keluarganya gitu ya. Makanya dia ini kebanyakan drama atau berpura-pura. Orangnya suka drama ya guys ya, suka mencari masalah, suka berbuat onar ya, troublemaker lah nih orang ya. Dia juga suka apa ya namanya, mengolok-olok orang ya, karena di masa lalunya nih orang juga pernah dibully atau diolok-olok sama orang lain gitu. Jadi meninggalkan rasa trauma ya yang ada pada dirinya, dan itu trauma itu ya dia ekspresikan dengan balik membuli atau mengolok-olok orang lain gitu ya. Nah gitu, karena dia memiliki karakter yang cukup dominan ya. Orang ini sangat apa ya namanya, sangat ini otoriter ya. Dia selalu berusaha untuk mengendalikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, termasuk kamu atau
orang-orang yang ada di sekitarnya dia gitu. Dia juga orang yang sangat keras kepala, dia selalu merasa dirinya itu baik, bagus, dan tidak pernah merasa bersalah sama sekali ya guys ya. Nih ya, karena dia memiliki masa lalu yang tidak menyenangkan gitu ya, dan dia masih memiliki rasa trauma-trauma, dan lebih menonjolnya ya, dia memiliki ini karakter iri hati ya, iri hati akut kayaknya ya. Ya, dia suka iri melihat orang-orang kalau punya hal-hal atau sesuatu yang berlebih dibandingkan dirinya. Nah, seperti itu. Dan dia melihat kehidupan kamu ini menyenangkan ya, damai gitu ya. Pokoknya kehidupan kamu ini dia lihat itu bahagia gitu ya dibandingkan kehidupannya. Makanya dia tidak suka sama kamu gitu ya. Padahal apa sih salah kamu? Kamu nggak ada salah apa-apa gitu kan. Kamu hidup hanya terfokus sama diri kamu sendiri gitu. Cuman pandangan dia ini ya, pandangan dia ini melihat kamu itu sangat bahagia katanya begitu ya. Nah gitu, dia merasa kalau ya kayaknya Tuhan tidak adil gitu ya sama dia gitu, karena telah apa ya, telah memberikan kamu kehidupan yang membahagiakan sementara dia tidak. Orang ini suka membanding-bandingkan kehidupan dia dengan kamu gitu ya. Jadi dia melihat kehidupan kamu itu lebih baik, lebih bersinar, lebih cerah, lebih membahagiakan gitu. Terus dia membandingkan deh sama kehidupannya sendiri ya, yang mungkin menderita atau dia diperlakukan tidak menyenangkan gitu oleh keluarganya sendiri atau oleh orang-orang terdekat yang ada di circle dia gitu ya. Nah, namun dia pendam itu dan menjadi trauma tersendiri ya, dan akhirnya trauma itu membentuk kepribadian dia ya, yang menjadi orang yang keras kepala, iri hati ya, suka semena-mena sama orang ya, membuli orang juga, ngolok-ngolok orang gitu ya, suka bikin masalah, bikin onar, kemudian suka cari gara-gara ya, karena ada trauma-trauma yang tidak terselesaikan. Dia belum selesai dengan dirinya sendiri ya. Nih orang energinya kebanyakan feminin ya, kebanyakan ya, sebagian kecil maskulin ini energinya ya. Sepertinya perempuan yang tidak suka sama kamu ini, yang tidak menyukai kamu ini adalah seorang perempuan ya. Kemudian dia juga melihat bahwa kamu itu di sini ada di Hierophant ya, bahwa kamu itu adalah orang yang dihormati di circle kamu ya, disegani kamu ini di circle kamu, di lingkungan kamu. Kamu ini orang terhormat ya di tempat kamu tinggal gitu, di lingkungan kamu gitu ya. Makanya dia tidak suka, kan dia pengennya dia yang jadi pusat perhatian, kok malah kamu gitu loh ya. Makanya dia tidak suka. Oleh karena itu kan dia iri melihat kamu ya, yang mana kehidupannya penuh dengan warna, menyenangkan. Terus ditambah orang-orang tuh hormat sama kamu, jadi sosok yang terhormat, dihormati orang gitu, disegani orang, dan itu membuat dia tidak suka. Dia merasa kekuasaannya itu terancam. Nah seperti itu ya, karena adanya aura kamu yang begitu bersinar ya di circle kamu. Nah seperti itu. Sepertinya orang yang tidak menyukai kamu ini ada di circle kamu ya, atau kamu pernah terkoneksi sebelumnya sama dia ya, entah sampai sekarang atau kamu sudah cut off orang itu dari kehidupanmu ya sebelumnya ya. Nah orang ini juga tidak suka ya dengan kamu, yang dia merasa atau dia lihat kamu itu adalah orang yang sangat beruntung. Kamu itu selalu dipenuhi dengan keberuntungan gitu. Ada saja ya pertolongan-pertolongan yang kamu dapatkan atau bantuan-bantuan yang kamu dapatkan ketika kamu mengalami kesulitan, dan orang ini tahu gitu ya. Dia itu merasa bahwa kamu ini orang yang lebih beruntung daripada dia. Makanya dia kadang merasa kenapa kamu itu lebih beruntung ya daripada dia. Dia merasa bahwa Tuhan itu tidak adil sama dia gitu ya, karena dia terlalu melihat ke kamu, fokusnya itu ke kamu, dan bahkan dia malah membandingkan diri ke kamu. Nah seharusnya kan dia tidak perlu membandingkan diri, seharusnya kan dia mensyukuri dengan apa adanya dirinya, tapi orangnya ya tidak mau gitu ya. Dia suka membandingkan kehidupan kamu dengan kehidupannya gitu ya. Dia selalu merasa tidak pernah puas dengan kehidupannya ya. Dia selalu merasa kekurangan gitu ya, karena dia kurang bersyukur ya dengan apa yang dia miliki saat ini. Nah itu ya, itu karakter dari orang yang tidak menyukaimu. Makanya dia tidak menyukaimu karena kamu ini punya banyak kelebihan ya. Di sini juga aku tangkap bahwa ada kelebihan dari kamu ya. Di sini ada cards the magician ya. Ada kelebihan daripada kamu. Kamu itu punya bakat
atau kebisaan atau potensi atau kemampuan gitu, entah apa ya guys ya, bervariasi di sini energinya banyak, tapi kamu memiliki kebisaan yang dia tidak bisa, makanya dia tidak suka sama kamu ya, cenderung membenci kamu karena kamu dilihatnya begitu banyak hal yang menguntungkan datang ke kamu gitu. Kamu itu dikelilingi keberuntungan ya, termasuk bakat yang mana ini adalah anugerah dari Tuhan buat kamu gitu. Padahal setiap orang itu memiliki bakat loh guys ya. Hanya saja ada yang mengeksplornya, ada yang tidak. Nah seperti itu. Makanya yang tidak mengeksplor bakat ini cenderung suka melihat ke orang lain gitu. Jadi kalau orang lain punya bakat apa gitu ya, punya kemampuan, kebisaan apa, dia iri gitu ya, tidak suka, sirik gitu. Padahal kalau dia mau melihat ke dirinya, fokus ke dirinya, dia pun akan menemukan bakat ya, sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya gitu loh guys ya. Jadi tak seharusnya sih dia merasa bahwa Tuhan itu tidak adil ya, bahwa kamu ini punya banyak keberuntungan dan segala macam. Padahal setiap orang itu diberikan keberuntungan loh guys ya. Kalau mau usaha, kalau mau bekerja, ya pastilah akan menghasilkan ya. Kalau mau mengeksplor bakat sendiri, pastilah bisa ya. Tapi ini orang ya, aku rasakan orangnya agak pemalas gitu ya. Dia tidak suka bergerak, dia tidak aktif orangnya, dia pasif. Dia cenderung suka mengintai orang, melihat orang, memperhatikan orang. Itu aja kerjaannya ya, bergosip ya. Kemudian kalau salah sedikit ya dia apa ya, dia merasa terluka gitu, merasa tersakiti ya. Melihat kamu bahagia aja dia sudah tersakiti loh guys. Anehnya di situ, melihat kamu bahagia aja dia sudah merasa tersakiti ya. Padahal kamu nggak ngapa-ngapain, kamu beraktivitas seperti biasa ya, kamu melakukan segala sesuatu seperti biasa. Cuman ya inilah irinya dia, siriknya dia itu akut kayaknya ya. Penyakit hatinya ini akut gitu ya. Jadi nggak bisa ngelihat orang itu lebih daripada dirinya, langsung deh kumat ya penyakit hatinya kayaknya gitu ya. Padahal kalau dilihat ya, setiap orang itu pasti punya bakat, punya kelebihan, punya kemampuan ya, punya hal yang istimewa gitu. Hanya saja tidak menyadari ya, atau belum tahu ya tentang bakat, tentang kemampuan, tentang potensi ya, karena dia tidak mau masuk ke dalam dirinya. Terlalu mengurusi orang, terlalu melihat ke orang, terlalu fokus ke orang, akhirnya diri sendiri ketinggalan. Nah seperti itu loh guys ya. Oke, sekarang apa lagi ya? Oke, di sini yang dia bikin dia sangat-sangat tidak menyukaimu itu, di sini ada beberapa dari kamu ya, cuman beberapa orang aja dari kamu itu adalah orang yang berkelimpahan ya guys ya, berkelimpahan materi kayaknya beberapa dari kamu, atau bergelimang harta, atau kamu ini adalah orang yang berada, atau kamu ini mudah menghasilkan keuangan yang bagus ya. Itu yang dia lihat ya, kamu ini kayaknya sejahtera, kemudian makmur juga. Nah itu yang dia sangat sirik atau iri sama kamu ya. Dia membandingkan kehidupannya yang kayaknya tuh biasa-biasa aja gitu, stuck di tempat gitu. Ya karena dia sekali lagi tidak pernah mensyukuri apa yang dia miliki saat ini, karena dia merasa kurang. Walaupun kamu misalnya bukan orang kaya, orang sederhana, tapi kamu ini selalu merasa bahagia ya, selalu bersyukur, selalu berkecukupan, maka orang-orang tuh melihat bahwa kamu tuh sejahtera dan makmur gitu loh guys, walaupun kamu ini orang yang sederhana sebenarnya. Nah seperti itu loh guys ya, tapi orang melihat bahwa kamu itu kayak berkelimpahan gitu loh guys ya. Dan ini beberapa orang ya, terutama seseorang ini ya, tidak menyukaimu karena dia melihat kamu itu terlalu makmur, terlalu subur hidupnya. Nah seperti itu ya guys ya. Dia melihat kamu itu kayaknya berkecukupan, dan apapun yang kamu inginkan selalu tercapai. Apapun yang kamu inginkan itu selalu terwujud gitu ya. Kamu selalu mendapatkan apa yang kamu mau. Nah seperti itu ya, makanya dia tidak suka. Nah gitu guys ya. Dia ini terlalu mengurusi orang sih, orangnya ya. Nah terus di sini aku juga melihat bahwa kamu ini kan orang yang tidak pantang menyerah ya guys ya. Kamu itu orang yang tidak pantang menyerah, selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik ya dalam hidupmu gitu ya. Dan dia melihat kamu ini punya semangat yang tinggi gitu ya. Sementara kan dia suka uring-uringan atau malas, tidak suka bergerak, orangnya pasif ya. Makanya melihat kamu itu yang terlalu bersemangat dalam bekerja atau beraktivitas, itu membuat dia kepanasan kadang-kadang ya, gregetan gitu ya. Iya, karena dia merasa
bahwa kamu itu hidupnya terlalu bagus loh, terlalu nyaman, terlalu makmur, terlalu sejahtera, terlalu banyak hal yang menyenangkan yang ada di dalam kehidupanmu gitu. Gitu ya guys ya. Padahal kalau dilihat secara mendalam, tidak juga kamu ini selalu senang-senang atau menyenangkan kehidupannya. Setiap orang kan pasti ada masalah ya guys ya. Nah, selalu ada masalah, ada rintangan, ada halangan, ada tantangan, itu mesti seperti itu kan. Setiap manusia mendapatkan ujian, cobaan dan sebagainya gitu kan. Tapi kamu ini tipe orang yang tidak mau memperlihatkan itu ke publik atau ke orang banyak. Kamu berusaha untuk menyelesaikannya sendiri, berusaha untuk memecahkan masalah kamu sendiri. Kamu tidak heboh, kamu tidak panik, dan kamu tidak mengeluh untuk itu gitu. Jadi orang-orang tidak tahu ya, tidak tahu permasalahanmu, kesulitanmu, kendalamu, hambatanmu, rintanganmu. Orang-orang tidak tahu ya, kamu biasanya suka berjuang atau berusaha di balik layar gitu ya. Nah, dan akhirnya kamu di sini ada Ten of Pentacles ya. Jadi kamu ini hasilnya ada gitu, hanya memperlihatkan hasil. Tapi perjuanganmu di belakang itu hanya kamu yang tahu, dan orang hanya melihat hasil ini. Makanya itu membuat orang jadi the devil. Ada cards the devil ya. Jadi iri sama kamu ya. Iri melihat kamu yang sukses, berhasil, kemudian sejahtera, makmur, tanpa mereka tahu perjuangan kamu di belakang itu apa, gitu loh guys ya. Oke, dan aku di sini ya ada lagi menangkap bahwa orang yang iri sama kamu ini telah melakukan sesuatu ya. Tapi ini untuk beberapa aja ya, beberapa orang aja di sini ya, tidak semua, sebagian kecil aja ya. Aku ada merasakan bahwa orang yang iri, sirik, atau tidak menyukaimu ini pernah bermain-main dengan magic ya guys ya. Di sini ada didukung atau dikonfirmasi dengan cards dari The Devil, The Magician, kemudian ada di sini The Tower ya. Dia pernah bermain magic, berusaha untuk menghancurkan kamu atau mencelakai kamu ini ya. Tapi tidak mempan ya, tidak mempan. Syukurnya tidak mempan. Loh kok bisa ya? Itulah kamu ya, ajaibnya kamu, walaupun sampai magic gitu ya, ada kiriman magic gitu, tapi tidak mempan guys ya, karena kamu ini auranya positif ya, kamu auranya positif, energinya positif, makanya secara otomatis kamu terproteksi ya, diproteksi oleh semesta gitu ya, karena kamu tidak suka ngurusin orang ya, suka berfokus sama diri sendiri aja gitu ya. Orang ini sangat sirik sama kamu ya, siriknya, iri hatinya ini sudah ke arah dengki ya, kalau sampai dia bermain magic atau mengirimkan black magic untuk menghancurkan, misalnya menghancurkan usaha kamu kah, hubungan kamu kah, keuangan kamu kah. Berarti kan orang ini sudah dengki jadinya ya, sudah ke arah dengki jadinya gitu ya, bukan lagi iri nih tapi dengki ya. Dan dia tidak suka juga dengan pencapaian-pencapaian yang kamu hasilkan atau kamu dapatkan ya. Makanya dia sangat gregetan di sini ya, melihat kamu yang sukses, yang berhasil, yang sejahtera, yang makmur gitu ya. Diam-diam dia irinya dia gitu ya, siriknya dia ya, dengkinya dia itu di belakang ya, di belakang kamu. Jadi kamu nggak tahu gitu ya, karena kamu orangnya tetap baik, tetap berusaha untuk berbuat baik, tetap bersikap baik gitu orangnya ya. Kamu polos lugu juga gitu ya. Jadi nggak berpikiran bahwa orang ini memiliki rasa iri hati ke kamu gitu ya. Walaupun kamu tahu, kamu juga tidak ambil pusing soal itu ya, kamu tetap berfokus sama dirimu sendiri. Nah, itu istimewanya kamu di sini ya, kamu mampu menahan diri ya untuk tidak membalas perbuatan orang yang sirik, iri, bahkan orang yang mengirimi kamu black magic ini, kamu tidak membalasnya ya. Nah, tapi Tuhanlah yang akan memberikan pembalasan atau teguran ya kepada orang yang telah mengirimkan black magic. Nah, untuk ini hanya beberapa orang aja ya, sampai ke arah magic atau kiriman magic kayak gini ya. Selebihnya gitu stuck di iri hati ya. Ini bagi orang yang dengki, iri hatinya overdosis sudah ya. Melebihi kapasitas gitu ya, pengen ngerusak ya, pengen menghancurkan gitu loh. Di sini karena ada cards dari The Tower ya, di sini The Magician, ada black magic. Di sini The Devil, kaitannya dengan devil ya. Kemudian di sini tujuannya untuk
nih menghancurkan ya, ada the tower gitu ya, biar hidupmu sengsara, biar hidupmu menderita gitu, pengennya kayak gitu supaya dia nggak mau kalah saing, intinya seperti itu, biar dia yang menang gitu, biar dia yang jadi the winner, kamu yang jadi the loser, kebalik, padahal dia yang the loser ya, kamu yang the winner, tapi dia pengen membalikkan itu. Cuman Tuhan maha kuasa ya guys ya, Tuhan itu kuasa ya, kita selalu berpegang kepada Tuhan ya guys ya. Tidak ada kekuatan yang lebih kuat selain kekuatan Tuhan yang Maha Esa. Jadi kamu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu gentar ya guys ya. Selama aura kamu positif, selama energi kamu positif, selama kamu terus berusaha untuk memancarkan energi yang positif ya, meningkatkan vibrasi kamu untuk terus naik, maka kamu akan terproteksi secara otomatis ya, karena Tuhan itu tahu mana yang baik, mana yang buruk ya, mana yang telah berbuat kebaikan dan kebajikan, mana yang telah berbuat kejahatan dan kezoliman. Tuhan itu tahu segala-galanya ya guys ya. Jadi kita selalu berusaha untuk melakukan perbuatan yang baik-baik ya, karena itu adalah perintah dari Tuhan ya. Kita selalu menebarkan hal-hal yang baik agar kita mendapatkan karma-karma yang baik ya, dan proteksi atau perlindungan dari semesta pun akan selalu ada buat kamu ya guys ya. Karena kamu di sini adalah orang-orang yang baik ya, orang-orang yang dilindungi oleh semesta, sebab kamu selalu berusaha untuk menjadi orang yang baik. Nah seperti itu. Oke ya guys, ini aja readingan buat kamu file 1. Sekarang kita akan shuffle lagi ya, kita akan lanjutkan dengan reading oracle-nya. Hai guys, ini dia oracle buat kamu yang pilih file 1 ya. Sekarang kita akan mulai shuffle. Di sini ada seek conclusion, kemudian di sini ada sincere relationship ya. Di sini pesannya buat kamu ada seek seclusion. Oke, di sini ada seek seclusion ya. Nah, di sini pesannya buat kamu ya. Kamu perlu menepi ya guys ya, ketika kamu menemukan atau terkoneksi ya secara tidak sengaja dengan orang toksik ya, atau seseorang yang tidak menyukai kamu gitu ya, mungkin dari sikap, dari perilaku, dari perbuatan dia gitu ya ke kamu kurang menyenangkan, maka kamu perlu menepi atau perlu menghindari atau perlu mencari tempat yang bisa mendamaikan dirimu sendiri ya. Kamu perlu menghindari orang yang tidak menyukai kamu. Kalau misalnya kamu tahu bahwa seseorang ini tidak menyukai kamu, maka jangan dipaksakan untuk have a relationship with him or her ya. Jangan memaksakan kamu memiliki suatu hubungan atau berinteraksi atau bersosialisasi dengan dia atau mereka yang tidak menyukai kamu ya. Kalau kamu sudah tahu, sebaiknya kamu berusaha untuk menghindari, menjaga jarak ya, dan mencari tempat di mana kamu itu bisa dihargai oleh orang-orang yang mensupport kamu, mendukung kamu ya, orang-orang yang having positive minded ya, or positive minded people. Jadi orang-orang yang memiliki pemikiran yang positif, orang-orang yang memiliki sifat-sifat positif, itulah yang bisa dijadikan teman buat kamu ya. Nah gitu ya guys ya, jadi kamu perlu mengistirahatkan diri, baik itu secara psikis atau mental ya, menenangkan diri, biar kamu itu tidak terpengaruh, tidak terkontaminasi energinya ya oleh orang yang tidak menyukai kamu. Karena kelakuan orang yang tidak menyukai kamu ini macam-macam ya guys ya, mulai dari membuli atau mengolok-ngolok, kemudian sampai cari gara-gara ke kamu gitu ya. Itu kamu nggak usah ladenin ya guys ya, karena itu akan membuang waktu kamu saja. Mending kamu fokus sama diri kamu sendiri, aktivitas kamu, mengerjakan kegiatan kamu sehari-hari, pekerjaan kamu sehari-hari, agar kehidupan kamu tetap berprogres atau maju gitu loh guys ya. Jadi nggak penting banget ya guys ya untuk meladeni orang-orang yang
suka berbuat jolim ya, atau berbuat yang tidak baik gitu ya. Jadi percuma aja ya guys ya kalau kamu berusaha untuk menyadarkan dia atau berusaha untuk agar dia itu kembali ke jalan yang seharusnya gitu, agar dia tidak seperti itu percuma ya guys ya. Apalagi kalau dia memiliki trauma ya, entah itu di masa kecil atau di masa lalu gitu ya. Itu hanya dia sendiri ya yang bisa membantu dirinya sendiri, dan bukan tugas kamu untuk menyadarkan dia juga ya, karena dia mau sadar atau tidak itu hanya dirinya sendiri yang bisa menyadarkan dirinya sendiri ya, bukan kamu gitu ya. Jadi tugas kamu adalah berfokus aja ke diri sendiri ya, terutama untuk menyelamatkan mental kamu agar terhindar dari yang namanya hal-hal yang kurang baik atau hal-hal yang tidak diinginkan ya. Karena orang-orang yang troublemaker atau orang-orang yang suka cari gara-gara itu tidak akan pernah lelah untuk mencari cara agar bisa menghabiskan energimu ya, agar kamu itu jadinya kacau atau memiliki energi negatif, atau kamu jadinya tidak bahagia gitu loh. Itu tujuan-tujuan mereka, orang-orang yang tidak menyukaimu itu seperti itu ya, tujuan-tujuannya ya, ingin menebarkan hal-hal yang tidak menyenangkan biar kamu tidak bahagia ya. Nah seperti itu. Kalau kamu sudah tahu ya udah hindarin aja ya, jaga jarak, jaga batasan. Itu semua dilakukan demi kesehatan mental kamu agar kamu bisa selalu berbahagia di dalam hidupmu. Nah seperti itu ya guys pesannya. Kemudian lagi di sini ada sincere relationship ya. Ada baiknya kamu itu menjalin hubungan yang benar-benar tulus ya, tulus sama kamu gitu, benar-benar apa ya, benar-benar ikhlas, benar-benar pengen terkoneksi sama kamu itu dari hati gitu ya. Jadi orang-orang yang mensupport atau mendukung, orang-orang yang baik, orang-orang yang menyenangkan, orang-orang yang bisa membuat kehidupanmu lebih berwarna dan membahagiakan itu tergantung daripada vibrasimu ya guys ya. Jadi kamu perlu menaikkan vibrasimu ya, agar kamu bisa mendapatkan teman-teman atau orang-orang yang sefrekuensi dengan kamu. Memiliki orang-orang yang sefrekuensi atau sevibrasi, maka orang-orang yang toksik atau teman-teman yang toksik ya, atau orang-orang yang tidak menyukaimu itu tidak bisa mengganggumu lagi atau tidak bisa membuat hidupmu kacau sesuai keinginannya gitu ya, karena kamu ada yang mendukung. Nah gitu, karena kamu memiliki orang-orang di belakang kamu yang mendukung segala aktivitas, kegiatan atau hobi kamu secara positif. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi kamu juga perlu dukungan ya, tapi dukungannya itu berasal dari orang-orang yang memang tulus memiliki hubungan sama kamu, bukan orang-orang yang ingin memanfaatkan, bukan juga orang-orang yang memanipulasi atau ingin membodohi atau ingin mencurangi atau manipulatif ya. Nah itu, jadi kamu harus selektif ya untuk memiliki hubungan, terutama dalam pertemanan ya, seperti itu ya guys ya. Oke, mungkin seseorang yang tidak menyukaimu ini ada di circlemu ya, entah itu di dalam pekerjaanmu ya, bisa itu teman sekerja ya, atau bisa juga di circle tempat kamu tinggal, tetangga, atau bisa juga orang-orang yang jauh gitu ya, teman jauh gitu ya, atau orang yang tidak terlalu kenal gitu ya. Itu bisa juga mereka tidak menyukaimu karena mereka tahu gitu kualitas dirimu dari pembicaraan orang-orang. Nah seperti itu ya guys, kita tidak tahu hati orang itu seperti apa. Oleh karena itu kita harus selalu waspada dan berhati-hati ya guys ya. Kalau kita sudah tahu gitu, maka kita perlu memberikan batasan agar mental kita ini selalu terjaga dan selalu sehat. Nah seperti itu ya guys. Oke guys, ini aja readingan buat kamu yang pilih file 1. Sekarang kita akan lanjut lagi reading ke file 2. Hai guys, ini dia file kedua buat kamu yang pilih file kedua dengan bunga Asoka berwarna kuning ya. Ini file kamu ya guys ya. Siapa dari kamu yang pilih bunga Asoka berwarna kuning? Ini file kamu, mari kita shuffle terlebih dahulu. Oke, ada Two of Swords.
ada Seven of Cups, ada Queen of Pentacles, ada Knight of Cups, ada Ace of Wands, ada Seven of Pentacles, ada Nine of Swords, ada Six of Cups, ada Ace of Swords, ada Page of Cups. Well guys, ini dia tebaran cards buat kamu yang pilih file kedua ya. Sebelum kita reading seperti biasa kita akan scanning dulu zodiak-zodiak yang ada di file kedua. Untuk zodiak-zodiak di file kedua ini ya banyak berasal dari elemen. Ada dari elemen water signs ya, Cancer, Pisces, and Scorpio. Lalu ada juga dari elemen earth signs, Virgo, Taurus, and Capricorn. Lalu ada juga dari fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Lalu ada juga dari air signs, Aquarius, Gemini, and Libra. Sepertinya semua zodiak ya, semua zodiak ada di file ini ya. Semuanya dari elemen fire, earth, water, kemudian dari air sign juga ya, semuanya ada. Namun di sini yang paling kuat ya, yang mendominasi, yang strong itu energinya ada di elemen water signs ya, Cancer, Pisces, and Scorpio. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke guys, untuk kamu yang pilih file kedua, di sini seseorang yang tidak menyukai kamu ya, ya ada seseorang yang tidak menyukai kamu. Di sini dimulai dari Nine of Swords ya. Seseorang yang tidak menyukai kamu ini merasa tertekan ya, stres, frustasi, bahkan depresi ya. Dia sedikit paranoid ya, takut dengan dirinya sendiri menghadapi kenyataan yang ada ya. Dia ini merasa terancam dengan kamu ya. Mungkin di sini dalam suatu komunitas atau circle gitu ya, dia merasa terancam dengan keberadaanmu ya. Ada apa dengan kamu sehingga orang ini merasa terancam dengan keberadaanmu? Di sini oke. Ada Ace of Swords ya. Dia merasa terancam karena kamu itu ya adalah orang yang cerdas. Kamu memiliki pemikiran yang tajam ya guys ya. Dan beberapa dari kamu ini ada yang mendapatkan suatu kedudukan atau jabatan yang bagus, atau memiliki profesi yang mentereng gitu ya. Itu karena kamu memiliki kecerdasan ya guys ya. Pemikiran kamu itu sangat cerdas gitu di sini ya. Dan dia takut kalah saing ya, sepertinya ya. Dia takut kalah saing sama kamu. Dia menganggap kamu ini adalah saingan yang cukup berat ya. Sebab kamu memiliki kecerdasan yang menurut dia ini, dia takut lah kalau dia itu kalah cerdas dari kamu lah, simpelnya kayak gitu ya. Dia takut kalau dia ini kalah cerdas dari kamu ya, sehingga mungkin orang-orang banyak ikut kamu, atau banyak yang jadi teman kamu, atau banyak yang memilih kamu gitu ya. Mungkin dalam suatu persaingan ya, dalam suatu kompetisi gitu, atau dalam suatu pemilihan gitu ya, misalnya jadi ketua atau jadi apalah gitu ya, dalam suatu grup ya. Dia tertekan ya dengan adanya atau kehadiran diri kamu gitu di suatu circle atau komunitas ya. Karena kamu ini dianggapnya sebagai seseorang yang cerdas ya, seseorang yang mampu mengalahkan dia kalau berada dalam satu circle ketika adanya kompetisi ya. Dia gentar duluan ya. Itu kenapa dia tidak suka sama kamu. Nah, seperti itu ya guys. Orang yang
tidak menyukai kamu ini ya guys ya. Di sini ada Four of Cups ya. Orang yang tidak menyukai kamu ini sepertinya ya di sini dia ini orang yang ini ya guys ya, orang yang agak sombong ya, angkuh ya. Dia itu kalau kamu tolong, dia tidak terlalu suka gitu loh ya. Dia merasa bahwa dia itu bisa kalah dari kamu gitu loh guys ya. Kalau dia itu meminta bantuan atau menerima bantuan kamu gitu. Jadi orangnya ini agak congkak juga ya, agak angkuh juga gitu, nggak mau dibantu orangnya ya. Dia selalu merasa lebih tinggi, lebih hebat daripada kamu gitu. Padahal di dalamnya, wah ketar-ketir guys ya. Di dalamnya dia ketakutan, dia khawatir, dia frustasi gitu ya. Dengan adanya diri kamu, dengan kehadiran kamu, dia merasa terancam juga ya. Tapi di depan kamu dia sok kuat, sok tidak butuh yang namanya dia tidak butuh yang namanya pertolongan, bantuan dia tidak perlu gitu loh guys ya. Ya itu kenapa ya dia tidak menyukaimu itu selain karena kamu memiliki pemikiran yang tajam dan kecerdasan, kamu juga orang yang berprestasi ya. Mungkin sebagian orang dari kamu yang pilih fire kedua ini adalah orang-orang yang berprestasi atau orang-orang yang pernah melakukan suatu pencapaian besar ya, keberhasilan gitu ya, yang membuat orang ini tidak menyukai kamu gitu ya, karena dia takut kalah saing ya, dia takut atau khawatir kalau orang-orang itu lebih berpihaknya ke kamu. Kemudian dia tidak menyukai kamu itu juga ya. Di sini ada Seven of Cups ya. Kamu ini adalah orang-orang yang beruntung ya menurut dia, karena kamu selalu mendapatkan kesempatan, kamu selalu mendapatkan peluang ya, entah itu dikasih sama atasan kamu atau bos kamu atau orang-orang yang datang ke dalam hidupmu gitu. Selalu saja kamu ini diberikan surprise atau kesempatan atau peluang-peluang yang menguntungkan buat kamu gitu, secara materi ya, maupun non materi juga ya. Dia melihat kamu ini banyak yang menolong, banyak yang membantu, banyak yang memberikan pertolongan, banyak yang memberikan bantuan. Dia melihat kamu itu diberikan begitu banyak peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan, terutama dalam karir atau pekerjaan ya. Sehingga ini berdampak pada pentacles kamu ya, pentacles kamu bagus, kamu dapat menghasilkan keuangan yang bagus, dan itu membuat dia sangat tidak menyukai kamu ya guys ya. Dia tidak menyukai kamu karena kamu ini orangnya gampang cari duit, orangnya mudah menghasilkan pentacles, orangnya itu dapat menghasilkan keuangan dengan sangat mudah. Entah itu kamu bekerja di luar gitu, atau kamu hanya bekerja di rumah, tapi kamu ada aja penghasilan atau income ya, entah itu active income atau passive income ya. Tapi kamu tuh dilihatnya ya ada teruslah uang ya, atau kamu selalu bisalah menghasilkan keuangan ya, kamu selalu mendapatkan apa yang kamu mau. Itu yang membuat dia tidak menyukaimu ya. Kayak di sini ada Seven of Pentacles ya guys ya. Dia ini sudah bekerja keras, sudah bekerja mati-matian, tapi hasilnya gitu ya tidak banyak, tidak seperti kamu yang bekerjanya bisa santai tapi kamu bisa menghasilkan banyak keuangan ya, atau keuangan yang bagus, karena kamu memiliki berbagai usaha atau berbagai income atau berbagai pendapatan gitu ya, karena tadi kamu memiliki peluang-peluang ya, atau kesempatan-kesempatan yang diberikan semesta kepada kamu. Mungkin ini rezeki kamu gitu ya. Setiap orang kan memiliki kerezekian yang berbeda-beda ya guys ya, tapi kita tidak bisa membandingkan kerezekian kita dengan orang lain. Nah kalau kita selalu membandingkan, itu namanya kita tidak bersyukur ya. Mungkin kalau kita posisinya ya ada di saat ini misalnya agak sulit ya untuk mendapatkan keuangan gitu, atau penghasilan kita kurang oke gitu ya, berarti kan ini bisa dijadikan motivasi buat kita gitu untuk terus bekerja keras atau mencari ide atau gagasan agar bisa mendapatkan suatu peluang atau kesempatan agar bisa meningkatkan karir atau pekerjaan sehingga bisa meningkatkan keuangan. Nah itu secara positifnya ya guys ya. Jadi jangan membandingkan ke orang lain, semestinya sebegitu ya. Tapi seseorang yang tidak menyukai kamu nih tidak berpikir ke arah sana ya guys ya. Dia hanya ini membandingkan ya, hanya suka membandingkan
dengan dirimu gitu ya. Dia melihat dirimu ini mudah mendapatkan keuangan yang baik ya. Dia melihat kamu ini gampang kok cari uangnya, tapi kenapa ya dia agak susah gitu ya. Dia udah susah payah gitu, kerja keras, tapi kok keuangannya begitu-begitu saja ya. Nah, jadi tidak ada peningkatan keuangannya gitu loh guys ya. Kemudian di sini ya ada lagi nih yang tidak menyukai kamu ya, seseorang yang tidak menyukai kamu ini ya. Dia melihat bahwa kamu itu adalah seseorang yang penolong gitu ya. Kamu suka memberikan bantuan kepada orang lain ya. Itu aja dia tidak suka guys ya. Kamu seperti itu aja dia udah tidak suka, udah salah di matanya gitu ya. Karena dia tadi merasa apa ya, tertekan dan terancam kalau orang-orang tuh lebih berpihak ke kamu ya. Kalau kamu misalnya banyak memberikan pertolongan atau bantuan ke orang-orang, nah itu kan bisa memperkuat posisi kamu ya di dalam suatu circle atau komunitas kamu, dan itu membuat dia merasa frustasi ya. Jangan-jangan kamu nanti banyak fansnya, jangan-jangan kamu banyak pendukungnya gitu loh guys ya. Nah seperti itu ya, atau vice versa ya, atau kamu ini banyak yang nolongin ya, banyak yang ngebantuin kamu. Jadi kamu ini kalau kesulitan, mendapatkan kendala, mendapatkan hambatan, rintangan, ada aja orang yang datang untuk menawarkan sesuatu ya, entah itu pekerjaan, entah itu karir ya, entah itu pekerjaan ya, entah itu bantuan gitu ya, seperti proyek kah, kerjasama gitu ya, dan sebagainya ya. Ada saja orang yang membantu kamu. Nah seperti itu. Jadi dia melihat bahwa kamu itu adalah orang-orang yang bisa mendapatkan hoki atau keberuntungan ini dengan mudah ya guys ya. Karena kamu kalau misalnya ada kesempatan, ada berbagai opsi atau option di sini ya guys ya. Nah kamu mengambil apapun opsi, apapun kesempatan, apapun peluang yang ada di depan mata kamu, kamu ambil aja satu atau dua, itu kamu kerjakan ya guys. Bisa jadi ya, bisa berhasil gitu. Nah itu kamu ya guys ya, kamu bisa mencapai suatu keberhasilan ketika kamu mengambil salah satu opsi atau kesempatan yang kamu pilih gitu ya. Dan dia melihat itu ya, karena itu dia tidak suka. Kenapa kamu ini selalu berhasil, kenapa kamu ini selalu berjaya, kenapa kamu ini selalu mampu gitu menghasilkan ya, mampu mencapai suatu pencapaian, kenapa gitu. Dia bertanya-tanya ya guys ya, dan membandingkan ke dia, sementara dia udah kerja keras ya, udah berusaha juga, udah melakukan ini itu, tapi keuangannya tidak meningkat, karirnya tidak meningkat, dia sampai frustasi dah dia ya gitu kan. Dia bertanya-tanya salahnya di mana gitu ya. Mungkin karena dia ini terlalu berfokus ke diri kamu ya guys ya, tidak masuk ke dalam dirinya ya. Dia tidak berfokus ke diri dia sendiri, dia terlalu meneliti atau mengamati diri kamu ya. Kalau misalnya melihat kamu atau mengamati kamu dan menjadikan kamu model atau contoh ya untuk dia bisa berkembang, itu bagus ya guys ya. Tapi kalau dia selalu merasa terancam, merasa kalah saing dan sebagainya, itu malah akan membuat dia semakin terpuruk. Nah seperti itu ya. Jadi ini soal cara pandang aja sih sebenarnya ya guys ya. Coba kalau dia ini bisa fokus ke dirinya sendiri ya, tidak fokusnya ke kamu gitu. Apapun gitu ya yang ada di circle dia atau di sekeliling dia, coba dia berusaha gitu sebaik-baiknya ya, konsentrasi, fokus untuk mengerjakan atau mendapatkan suatu kesempatan atau opsi yang ada gitu dan mengembangkannya, maka dia pun juga bisa seperti kamu gitu. Tapi orangnya ini tidak mau seperti itu ya, karena dia ini nih orangnya arogan ya, orangnya sombong juga ya, agak congkak, tidak mau menerima masukan, tidak mau menerima bantuan ya, tidak mau belajar juga tipe orangnya ya. Dia tidak mau, dia suka-sukanya dia gitu, terserahnya dia ya. Seperti itu ya guys. Oke. Apalagi guys ya yang membuat orang ini ya, mengapa dia ini atau mereka ini tidak menyukai kamu? Nah, di sini ada Ace of Wands ya guys ya. Itu disebabkan karena kamu ini adalah orang yang mampu berdiri sendiri ya, mandiri ya. Ketika kamu disuguhkan beberapa opsi atau kesempatan atau peluang,
kamu ambil opsi atau kesempatan atau peluang itu, lalu kamu berusaha secara mandiri berpijak di kaki sendiri untuk memulainya. Dan kamu juga termasuk orang yang inovatif ya guys ya, kreatif inovatif ya. Ini lebih ke jatuhnya lebih ke inovatif ya. Kamu mampu menghasilkan atau memunculkan gebrakan-gebrakan baru ya dari ide-ide kamu. Ide-ide kamu itu mampu kamu realisasikan ya ke dalam kenyataan ya, sehingga menghasilkan suatu hasil karya ya atau suatu produk gitu ya yang bisa bermanfaat atau memiliki nilai ya, terutama kalau kamu adalah seorang pebisnis memiliki nilai jual gitu ya produk kamu ini ya, sehingga itu mempermudah kamu untuk mendekat kepada kesuksesan atau keberhasilan dalam hidupmu. Makanya kamu mudah mendapatkan pentacles ya, karena kamu ini orang yang mau belajar sih di sini ya. Kebalikan daripada dia tidak mau belajar. Kamu orang yang mau belajar, kamu juga terbuka dengan saran, kritik gitu ya, masukan. Kamu terbuka dengan semua itu ya. Dan itu adalah salah satu faktor yang bisa membuat kamu berhasil dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Hal yang kamu miliki atau kelebihan-kelebihan yang kamu punya ini ya, itu yang membuat orang ini tidak menyukaimu ya. Terus di sini dikonfirmasi dengan Two of Swords ya. Jadi dia ini nggak mau tahu ya guys ya, dia nggak mau tahu, pokoknya orangnya ini mau tahu beresnya aja deh ya, atau proses seseorang untuk bisa menuju suatu keberhasilan atau kesuksesan itu dia tidak mau tahu gitu. Orang ini suka yang instan ya. Kalau dalam kalau dalam pekerjaan gitu ya, atau dalam mencapai sesuatu dia mau yang instan gitu ya. Jadi dia nggak suka berproses orangnya ya. Berbanding terbalik sama kamu orang yang sabar, yang mau mengikuti prosesnya dan mau belajar, sementara dia enggak gitu ya. Itu kenapa dia agak kesulitan atau kesusahan untuk bisa meningkatkan pentacles atau keuangan dia. Nah, jadinya dia banyak stuck di sini ya guys, sementara kamu banyak berprogres. Nah, itu kenapa dia tidak menyukaimu, karena dia melihat adanya progres setiap harinya di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu yang pilih file kedua. Sekarang kita akan lanjut lagi untuk reading oracle-nya. Hai guys, ini dia file oracle untuk kamu yang pilih file kedua ya. Ini oracle-nya, mari kita shuffle terlebih dahulu. Pesannya apa ya untuk file kedua? Ada alternative, lalu ada awareness. Well guys, di sini ada alternative ya. Oke. Di sini pesannya buat kamu ya, jangan lewatkan kesempatan atau peluang yang ada ya guys ya. Kalau misalnya kamu itu dikasih suatu kesempatan atau peluang, maka kamu perlu mempelajarinya ya. Nah, setelah kamu mempelajarinya, baru kamu ambil salah satu peluang atau kesempatan yang diberikan, karena ini bagus sekali ya guys untuk bisa meningkatkan kualitas hidup kamu ya, agar kamu bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan lebih layak gitu ya guys ya. Opsi-opsi yang diberikan atau pilihan-pilihan yang diberikan itu kamu harus jeli ya dalam memilihnya. Jadi kamu tidak bisa sembarangan, tapi kamu harus selektif ya guys ya. Kamu harus lebih jeli, lebih teliti ya, lebih bisa memilih yang mana kira-kira yang berpotensi untuk membuat kamu lebih dekat kepada keberhasilan atau kesuksesan untuk mencapai suatu pencapaian gitu ya guys ya. Karena tidak semua opsi itu bisa membawa kamu kepada kesuksesan. Hanya opsi-opsi tertentu ya yang bisa mendekatkan kamu kepada suatu keberhasilan atau pencapaian ya dalam pekerjaan atau karir kamu. Nah, seperti itu. Kamu juga harus belajar untuk bisa merefleksi apa-apa aja kiranya ya dalam suatu hubungan atau pekerjaan, itu yang perlu diperbaiki apa aja. Kalau kamu memiliki kesempatan untuk memperbaikinya, maka lakukan perbaikan ya guys ya. Karena tidak ada
segala sesuatu itu yang sempurna atau perfect ya, pasti ada aja kurangnya ya. Nah, kalau kamu sudah tahu kurangnya apa, maka kamu bisa memperbaikinya ya guys ya. Untuk memperbaiki segala sesuatu itu perlu proses tentunya ya, jadi kita tidak bisa instan. Dengan kesuksesan atau keberhasilan kamu dalam suatu pencapaian, ini pun juga bisa menjadi suatu berkah ya untuk orang-orang di sekitar kamu ya guys ya, terutama untuk keluarga kamu gitu ya. Jadi keberhasilan kamu, pencapaian kamu atau kesuksesan kamu ini akan membawa keberuntungan bagi dirimu sendiri dan orang-orang di sekitar kamu ya. Jadi berkah tersendiri ya guys ya buat kamu gitu. Jadi kamu kalau menemukan ada hal yang kurang tepat atau ada hal yang perlu diperbaiki, maka lakukanlah perbaikan ya. Tapi sebelumnya pelajari dulu, lihat dulu, observasi dulu, amati dulu kira-kira apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu ditingkatkan, sehingga itu bisa membuat kamu bergerak untuk lebih maju dan lebih cepat dalam berprogres ke depannya. Nah, seperti itu ya guys. Oke, next ada awareness. Nah, ini terkoneksi dengan awareness ya, kesadaran. Oleh karena itu kamu perlu menyadari ya guys ya, menyadari bahwa tidak semua orang itu diberikan kesempatan, tidak semua orang diberikan opsi, tidak semua orang diberikan peluang. Kalau kamu diberikan peluang atau kesempatan oleh semesta melalui seseorang, maka kamu perlu lebih peka ya, lebih menyadari tentang peluang atau kesempatan yang dihadirkan ke dalam hidupmu. Kalau kamu peka dan menyadari bahwa adanya kesempatan atau peluang yang berpotensi untuk membuat kamu semakin dekat dengan keberhasilan, maka segeralah kamu memikirkan cara untuk bisa mendapatkan peluang atau kesempatan itu dan mengembangkannya agar bisa mencapai suatu keberhasilan. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, itu aja pesannya buat kamu yang pilih file kedua. Sekarang kita akan lanjut lagi reading ke file ketiga. Hai guys, ini dia file kamu yang pilih file ketiga dengan tanda bunga sepatu tumpuk Bangkok berwarna merah ya. Oke, ini bunganya gede ini ya guys ya, dibanding bunga-bunga sebelumnya. Siapa yang suka ini bunga sepatu tumpuk ya berwarna merah? Oke, ini file kamu, kita akan mulai shuffle ya guys. Seseorang yang tidak menyukaimu, mengapa? Ada The Magician. Ada Four of Pentacles. Ada Three of Swords. Ada Three of Pentacles. Ada Nine of Wands. Ada The Lovers. Ada The Stars. Ada The Emperor. Ada The Moon. Ada Strength. Oke. Ini dia tebaran cards dari kamu yang pilih file ketiga ya, dengan tanda bunga sepatu tumpuk Bangkok berwarna merah. Oke. Sebelum kita reading, seperti biasa kita akan scanning zodiak yang ada di file ketiga. Zodiak yang ada di file ketiga ini ya banyak
berasal dari Earth signs ya, Virgo, Taurus, and Capricorn. Kemudian dari fire signs ada juga ya, Aries, Leo, and Sagittarius. Lalu ada lagi dari air signs, Aquarius, Gemini, and Libra ya. Well, di sini banyak nih ya zodiak-zodiak lain yang mendominasi ya. Ada zodiak Aries ya, kemudian ada Pisces, lalu ada Aquarius, lalu ada Gemini juga, kemudian ada Leo ya. Nah, itu dia banyak ya zodiak-zodiak yang kuat ya, yang strong di sini ya energinya. Oke. Well guys, kita akan mulai reading ya. Seseorang yang tidak menyukaimu. Mengapa? Seseorang yang tidak menyukaimu itu adalah seseorang yang di sini aku ngerasa bahwa orang ini adalah orang yang suka mengendalikan orang lain ya, controller. Orang yang suka mengendalikan atau pengontrol ya. Dia suka mengendalikan orang lain untuk mau mengikuti apa maunya. Nah, gitu. Karena kamu ini termasuk orang yang susah diatur. Kamu sulit diatur, kamu sulit dikendalikan, kamu tidak bisa disetir, kamu tidak mau mengikuti apa maunya, maka dia tidak menyukai kamu. Because you are the emperor. Kamu itu memiliki jiwa seorang leadership, seorang leader, seorang pemimpin ya. Kamu memiliki jiwa seorang pemimpin, kamu punya jiwa leadership, kepemimpinan ya. Kamu bisa memimpin orang-orang ya, karena kamu memiliki kebijaksanaan dalam dirimu ya. Itu kenapa kamu karakternya susah diatur ya, karena kamu pengen mengatur hidupmu sendiri gitu ya. Sementara orang yang tidak menyukai kamu ingin mengontrol kamu ya, ingin kamu itu mengikuti apa maunya. Ya jelas kamu tidak suka, ya jelas itu tidak bisa ya, karena kamu bukan seorang pengikut. You are not follower. Kamu itu bukan seorang pengikut ya. Kamu itu bukan seorang pengikut ya. But you are a leader. Kamu itu seorang pemimpin. Kamu memang terlahir menjadi seorang pemimpin. Kamu memiliki bakat dan jiwa sebagai seorang pemimpin. Entah itu kamu sadari atau tidak, kamu memiliki bakat sebagai seorang pemimpin karena kamu memiliki kepemimpinan yang bagus. Sebetulnya ya, ini kamu sadari atau tidak ya. Itu kenapa karakter kamu itu tidak suka diatur ya. Kamu ini tidak suka diatur ya, tapi kamu ingin selalu free atau bebas untuk mengatur dirimu sendiri atau kehidupanmu ya, atau orang-orang di circle kamu ya, keluarga kamu gitu. Kamu yang ngurusinnya dan kamu tidak mau orang lain ikut campur untuk itu ya. Nah, seperti itu. Itu kenapa orang ini jadi tidak menyukaimu. Energinya ada feminin, ada maskulin. Jadi yang tidak menyukai kamu ini ada pria, ada juga wanita ya guys ya. 50-50, 50%, 50% ya, seseorang yang tidak menyukaimu ini. Karena dia ingin sekali mengendalikan kamu dan hidupmu ya guys, untuk mengikuti apa maunya dia. Nah, seperti itu ya. Dia orangnya arogan ya guys ya. Dia arogan dan egois, sangat-sangat egois ya. Dia tidak peduli konsekuensi, resiko, atau apapun yang kamu dapatkan ya, atas perlakuan dia yang semena-mena. Dia tidak peduli. Yang penting kemauannya, keinginannya itu yang menjadi prioritas utamanya agar terpenuhi gitu ya. Jadi dia tidak peduli orang mau sakit kah atau orang mau terluka, dia nggak peduli. Sakit di orang, beruntung di dia. Nah, seperti itu ya kayaknya orang ini ya. Jadi orang ini aku rasa sangat arogan ya guys ya. Dia mencoba mengendalikan hidupmu, dia mencoba untuk mengontrol kamu, dia berusaha untuk membuat kamu mengikuti apa maunya. Karena kamu menolak, karena kamu tidak mau, karena kamu tidak
membiarkan dia masuk ke dalam hidupmu untuk mengontrol dirimu dan kehidupanmu, maka orang ini tidak menyukaimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Kemudian aku di sini juga melihat adanya Three of Swords ya. Oleh karena penolakanmu ya. Oleh karena penolakanmu, dia akhirnya sakit hati terhadap kamu. Itu kenapa dia tidak menyukaimu ya. Ini bisa dalam hubungan juga loh guys ya. Seorang pasangan yang mencoba untuk mengendalikan kekasihnya atau pasangan yang lain gitu ya. Dia mencoba untuk mengendalikan agar pasangannya itu mau melakukan apa maunya ya. Ini jenis-jenis hubungan toksik ya guys ya. Seseorang atau pasangan yang sangat-sangat mengekang pasangannya untuk berkreativitas, untuk melakukan apa yang pasangannya mau, atau hobi kesenangan pasangannya gitu. Dia tidak suka, dia pengen pasangannya itu melakukan apa yang dia suka gitu. Jadi karakter pasangannya ini toksik dan egois ya, mau menang sendiri ya. Nah, ini bisa dalam suatu hubungan asmara juga ya guys. Seseorang yang tidak menyukaimu ini secara diam-diam ya, bisa juga dalam hubungan pertemanan, bisa juga dalam hubungan orang-orang yang ada di circle kamu, tetangga kamu ya. Bervariasi ini kan, energinya banyak ya guys ya, tergantung situasi kamu ya. Kalau resonate gitu. Oke, jadi dia merasa sakit hati atas penolakan kamu ya, kamu menolak ya. Kalau misalnya ini adalah pasangan yang toksik ya, orang yang suka mengendalikan ini ya, biasanya itu suka apa ya, ibaratnya membuat pasangan yang lain itu melayaninya gitu. Jadi kayak dianggap kayak babu ya jadinya gitu. Jadi harus nurut aja apa yang dia mau gitu. Kalau nggak mau, dia marah ya, dia kesel gitu, dia akan ngamuk. Nah, seperti itulah ya guys ya. Jadi harus nurutin apa maunya gitu. Jadi ini orang ya, aku nangkep lagi nih, ini orang ya yang tidak menyukai kamu ini rada-rada ngebosi orangnya ya. Karakternya ngebosi banget, suka main perintah, nyuruh-nyuruh gitu ya. Nyuruh ini, nyuruh itu, main perintah sesuka hati, sewenang-wenang nih orangnya ya. Orangnya temperamen juga ya, emosional, galak ya. Tapi dia punya kepribadian itu ya, bisa bermuka dua juga. Jadi di hadapan orang banyak gitu ya, di publik dia terlihat charming, menyenangkan gitu ya, baik ya, penuh dengan pesona lah pokoknya. Tapi ketika berduaan aja sama kamu, dia bisa galak, bisa garang, bisa pemarah ya, kayak monster. Iya, karena dia akan ngamuk kalau tidak mengikuti apa maunya ya, karena dia adalah seorang controller ya, seorang pengendali, orang yang suka mengendalikan orang lain. Dan dia juga ngebosi ya, ngebosi banget orangnya gitu, suka suruh-suruh gitu. Padahal kamu ini memiliki jiwa seorang kepemimpinan ya, kamu itu having good leadership ya guys ya. Masa kamu disuruh-suruh gitu ya, kamu pengen dijadikan ini sama dia ya, followernya dia gitu ya, pelayannya dia gitu ya. Jadi kamu tuh terserah dia mau ini mau itu, kamu harus ngikutin pokoknya apa maunya dia. Dan dia tidak peduli kamu kesusahan, kamu kesulitan, kamu sakit, dia nggak peduli ya. Gitu, karena dia egois banget, selfish banget ya. Enak di dia ya, susah di kamu. Kayak gitu ya, beruntung di dia, sakit di kamu. Nah, seperti itu ya guys ya, makanya dia sakit hati ya kalau kamu tidak mau mengikuti apa maunya. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Nah, kemudian seseorang yang tidak menyukai kamu ini juga ya guys ya. Oke. Di sini aku ngerasain ya, kamu itu adalah orang yang strong atau orang yang kuat. Itu kenapa dia tidak suka gitu ya, karena beberapa kali ya ada ini beberapa dari kamu ya, tidak semua, beberapa dari kamu itu ini orang yang mencoba untuk mengendalikan kamu ini beberapa kali mencoba untuk menyerang kamu ya guys ya, dengan menjatuhkan kamu gitu ya, menghasut orang-orang di sekitar kamu gitu ya untuk ikut bersamanya, maksudnya untuk ikut menjadi bagiannya, untuk ikut serta menjadi komplotannya gitu loh guys ya, untuk memusuhi kamu gitu. Karena kamu tidak mau apa yang dia suruh, apa yang dia perintah, karena kamu tidak mau melakukan apa yang diinginkan gitu, makanya dia marah ya. Ada beberapa ya yang orang yang tidak menyukai kamu ini mencoba untuk menjatuhkan kamu ya, dengan menyerang kamu
di belakang gitu ya. Jadi orang-orang tiba-tiba tidak suka sama kamu, orang-orang tiba-tiba tidak senang sama kamu, padahal kamu tidak ada salah loh sama orang-orang itu. Bahkan kamu tidak kenal sama orang-orang itu, cuman kenal sekilas, cuman orang-orang itu kayaknya sentimen sama kamu gitu loh guys ya. Karena dia sudah menjelek-jelekan kamu mungkin di belakang, bahkan mungkin sampai parahnya bisa memfitnah kamu, sehingga orang-orang terdekat atau orang-orang yang ada di circle kamu jadi menjauh dari kamu gitu ya, karena adanya kabar-kabar atau info-info yang kurang sedap yang disebarkan oleh orang yang tidak menyukaimu ini gitu loh guys ya. Oke. Kemudian dia tidak menyukai kamu itu karena dia takut kalah saing sama kamu ya guys ya, sebab kamu itu adalah orang yang beraura the stars ya, orang yang beraura bintang ya. Kamu itu memiliki aura bintang ya guys ya, bercahaya, bersinar ya. Karena kamu ini orang yang mudah dikenal dan terkenal di circle kamu ya. Jadi mereka atau dia ini takut ya, dia atau mereka yang tidak menyukai kamu ini takut kalau mereka atau dia ini kalah saing dengan kamu. Kalau kamu itu lebih terkenal daripada dia, dia pengennya dia yang lebih terkenal daripada kamu gitu ya guys ya. Kamu ini pembawa cahaya ya. Mungkin sebagian daripada kamu ini adalah seorang light worker ya. Itu kenapa ujian atau cobaan hidup kamu ini beragam ya, banyak ya. Terutama kamu selalu dihadapkan atau atau selalu bertemu dengan orang-orang toksik gitu ya. Karena kamu adalah seorang light worker, pembawa cahaya. Seperti itu ya guys. Itu kenapa kamu mudah dikenal, mudah terkenal juga ya guys ya. Karena pembawaan kamu yang tadi ya, aura kamu itu strong, kuat ya, ada strength. Kemudian cahaya kamu ini mampu menyilaukan orang-orang ya, karena kamu memiliki aura kepemimpinan yang sangat kuat juga ya guys ya, sehingga orang-orang ini merasa terancam dengan posisinya ya, melihat kamu yang begitu bersinar gitu ketika kamu di hadapan publik atau berada di tengah-tengah circle kamu. Nah seperti itu. Oke ya guys ya. Next, berikutnya orang yang tidak menyukai kamu ini ya, tadi kan aku ada bilang ya bahwa ini tidak hanya berpotensi berasal dari orang-orang yang ada di circle kamu ya, orang-orang yang tidak menyukai kamu ini, atau adalah tetangga kamu sendiri atau orang-orang terdekat kamu ya, tapi ada juga kan itu bisa jadi pasangan kamu sendiri ya, karena kamu memiliki pasangan yang toksik ya, dan ini dikonfirmasi oleh The Lovers ya. Seorang pasangan toksik yang mencoba untuk mengendalikan pasangannya. Nah, seperti itu. Atau vice versa ya. Seseorang yang tidak menyukai kamu ini karena kamu memiliki pasangan yang klop atau klik sama kamu, sehingga kamu itu bawaannya romantis terus sama pasangan kamu atau harmonis terus, sementara dia tidak memiliki pasangan atau dia memiliki hubungan yang tidak baik dengan pasangannya, sehingga melihat kamu memiliki hubungan yang baik atau bagus gitu ya, atau harmoni, itu membuat dia tidak menyukaimu. Nah bisa jadi juga seperti itu. Ini kan banyak energi ya, jadi situasinya beda-beda gitu ya, sesuai dengan energi kamu. Ini bagi yang resonate aja. Oke. Next, seseorang yang tidak menyukai kamu ya. Nah seseorang ini yang ngebosi ini, yang suka mengendalikan kamu ini, tidak menyukai kamu, bahkan cenderung membenci kamu. Itu karena ini ya, agak fatal juga sih ya. Nah, ada Three of Pentacles dan Four of Pentacles ya. Karena kamu yang tidak mau menurut apa katanya ya. Oke. Tapi di sisi lain lebih kuat lagi karena dia tidak berhasil memanipulasi keuangan kamu ya. Dia berusaha untuk mengambil, mencuri atau membodohi ya, atau berusaha untuk mencurangi kamu dari segi keuangan ya. Dia tidak berhasil membodohi kamu, dia tidak berhasil untuk memanipulasi kamu. Makanya dia sangat marah, kesal, dan dia cenderung menjadi tidak menyukai kamu, bahkan membenci kamu karena ketidakberhasilannya untuk memanipulasi kamu. Karena dia ini termasuk orang yang manipulatif ya, entah itu pasangan yang manipulatif atau seseorang yang ada di circle kamu, teman, tetangga, atau orang-orang yang ngebosi ya, sifatnya yang berusaha untuk mengendalikan. Itu biasanya identik dengan manipulasi ya. Jadi harus berhati-hati ya terhadap orang-orang yang suka mengendalikan orang lain. Pasti itu ada maksud dan tujuan tertentu ya. Orang-orang yang suka mengendalikan orang lain ini ya, dia bersikeras banget gitu ya untuk mengendalikan orang.
agar menurut, agar mau mengikuti apa maunya, karena dia memiliki maksud atau tujuan tertentu ya di balik sifatnya yang keras untuk mengendalikan orang lain. Nah, seperti itu ya guys ya. Kalau dia tidak punya tujuan, kalau dia tidak punya maksud terselubung, mana mungkin dia sangat berambisi untuk mengendalikan kamu gitu ya. Tentunya ini karena ada keuntungan buat dia secara pribadi atau personal. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, dan next, seseorang yang tidak menyukai kamu ini ya, sama seperti file 1, itu kamu ini, sebagian daripada kamu itu adalah orang-orang yang berbakat ya, bahkan sebagian daripada kamu ini multi talented ya guys ya, seseorang yang punya banyak bakat, dianugerahi semesta dengan banyak bakat. Nah, seperti itu ya. Oke, bakat-bakat kamu ini yang membuat dia merasa terancam ya guys ya, karena dia takut pamor dia itu menurun ya, dan pamor kamu jadi naik gitu, reputasi kamu jadi bagus di kalangan masyarakat atau di circle kamu, dan reputasi dia jadi anjlok atau turun gitu ya, karena kamu terkenal dengan adanya bakat kamu. Nah, bisa jadi seperti itu ya guys ya. Dan sini aku juga menangkap ya, sebagian kecil daripada kamu ini ya, seseorang yang tidak menyukai kamu ini sebagian kecil ya kan, karena kamu tidak bisa dimanipulasi secara keuangan atau materi oleh dia ya, dia menggunakan cara yang licik itu sebagian kecil ya, karena dia sakit hati dia menggunakan magic. Nah, dan ini dikonfirmasi lagi oleh The Magician ya, dia menggunakan magic ya untuk membuat keuangan kamu ini menjadi seret atau menurun ya, pemasukannya, income-nya jadi menurun gitu ya. Ada itu sebagian kecil saja ya dari kamu yang pilih file ketiga ini ya. Dia merasa kesal karena kamu tidak bisa dimanipulasi oleh dia. Oleh karena itu dia punya ide untuk membuat rezeki kamu ini jadi tertutup gitu, atau rezeki kamu ini jadi menurun gitu ya, dengan mengirimkan ada magic kan gitu ya. Karena dia merasa kesal gitu, tidak bisa memanipulasi kamu, karena kamu ini orang yang pintar, kamu orang yang kuat juga ya, tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa dibodohi ya, karena sebagian dari kamu itu adalah orang-orang yang berjiwa leader ya, leadership ya, kamu orang yang tegas gitu ya, kamu tahu apa yang kamu mau, kamu tahu apa yang kamu inginkan, dan sebagian dari kamu ini juga seorang light worker ya, seorang pembawa cahaya. Makanya kamu ini mudah terkenal atau mudah dikenal. Aura kamu itu bagus kalau kamu misalnya datang ke suatu acara gitu ya, kemudian kamu berada di tengah-tengah orang-orang, itu pasti orang-orang itu ngelihat kamu ya, ngelirik kamu. Jadi kamu itu secara otomatis menjadi pusat perhatian banyak orang gitu, karena pembawaan aura kamu ini yang terlalu menyilaukan ya, menyilaukan mata orang-orang gitu ya, energinya kuat. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, yang terakhir ini aku ada lagi nangkep ya, bahwa seseorang yang tidak menyukai kamu ini itu karena dia merasa tersinggung sama kamu ya. Di sini ada the moon. Mungkin kamu secara tidak sengaja ada berkata-kata gitu ya yang tidak menyenangkan untuk dia gitu ya, atau kamu secara secara gamblang menolak gitu dengan kata-kata yang agak nyelekit gitu ya, dan itu membuat dia sakit hati, jadinya Three of Swords. Nah, seperti itu ya guys ya, dia merasa tersinggung ya, dia merasa kata-kata kamu itu melukai hatinya. Nah, seperti itu, padahal niat dia itu memang tidak baik dari awal, kamu hanya berusaha untuk mempertahankan diri atau berusaha untuk membela diri gitu ya. Tapi dia langsung merasa sakit hati karena dia tidak peduli dengan perasaan orang lain ya, karena dia tadi egois ya guys, mementingkan diri sendiri dan mau menang sendiri. Itu kenapa dia tidak peduli dengan niat dia, dengan maksud dia yang kurang baik gitu ke kamu. Yang penting kan beruntung di dia, untung di dia gitu ya, tidak di kamu. Itu prinsip orang yang seperti ini ya guys ya, tipenya. Iya, orang yang tidak menyukai kamu ini ya, dia pengen mengambil keuntungan dari kamu. Nah, seperti itu simpelnya ya guys. Oleh karena dia tidak berhasil, makanya dia
jadi tidak menyukai dirimu. Nah, seperti itu ya. Oke, ini aja readingan buat kamu yang pilih file ketiga. Sekarang kita akan reading oracle-nya. Well guys, ini dia untuk kamu yang pilih file ketiga, oracle-nya ya. Kita akan mulai shuffle. Oke, ada kindness, ada negativity. Oke, ini pesannya ada two cards ya guys ya. Di sini ada kindness ya. Oke, nah di sini pesannya buat kamu, janganlah kamu merubah sifat baik hati kamu ya, kebaikan hati kamu. Hanya kamu pernah terkoneksi atau pernah bertemu dengan orang-orang toksik ya. Jadi jangan sampai orang-orang toksik itu membuat kamu merubah kebaikan hatimu ya guys ya. Kamu yang pilih file ketiga ini adalah orang-orang yang memiliki hati yang murni ya, pure, tulus, baik sama orang, tidak tegaan ya. Tapi kamu sering dihadapkan dengan orang-orang toksik. Nah, itu kenapa pesannya walaupun kamu pernah bersinggungan atau pernah terkoneksi dengan orang-orang toksik, bukan berarti kamu seperti mereka gitu ya. Bukan berarti kamu merubah sifat yang baik yang ada pada dirimu gitu ya. Walaupun kamu pernah dijolimi, walaupun kamu pernah diperlakukan tidak adil, walaupun kamu pernah dicurangi, walaupun kamu pernah dimanipulasi, bukan berarti itu menjadi alasan kamu merubah sifat baikmu. Jadi di sini tetaplah menjadi seseorang atau sosok yang baik, yang mau berbagi kepada orang sekitar gitu ya. Orang-orang yang membutuhkan, orang-orang sekitar yang sangat memerlukan pertolonganmu, maka bantulah ya. Orang-orang yang memerlukan pertolonganmu itu adalah cara semesta berkomunikasi dengan kamu ya guys ya. Semesta ingin tahu gitu, apakah kamu menyadari bahwa kamu itu memiliki hati yang baik ya. Karena kamu itu memiliki kebaikan yang benar-benar bisa tulus membantu orang lain gitu ya guys ya. Nah, jadi apapun situasi kamu saat ini, apakah kamu masih terkoneksi dengan orang-orang toksik atau sudah cut off dengan orang-orang toksik ya, jangan sampai kamu terkontaminasi oleh perilaku-perilaku mereka sehingga kamu melupakan karakter-karakter terbaik yang kamu miliki di dalam dirimu. Karena kamu memiliki kebaikan hati yang benar-benar tulus ya, yang benar-benar bisa memberi manfaat bagi sesama. Nah, seperti itu ya guys ya. Tetaplah menjadi baik, di sini pesannya tetaplah menjadi orang baik ya. Tetaplah pertahankan karakter-karakter terbaikmu. Walau kamu pernah dijolimi atau pernah disakiti oleh orang-orang toksik, bukan berarti itu menghalangi kamu berbuat baik. Bukan berarti itu menghilangkan karakter terbaikmu. Justru itu akan memperkuat karakter terbaik yang ada pada dirimu, dan kamu bisa menunjukkan bahwa kamu bukan orang-orang yang seperti yang dipikirkan oleh orang-orang toksik, bahwa kamu itu seseorang yang masih memiliki hati, seseorang yang manusiawi, yang mengerti arti kebaikan. Nah, seperti itu. Oke guys, next di sini ada negativity. Pesannya, kamu harus menghindari orang-orang negatif ya, orang-orang toksik ya, terutama orang-orang yang tadi aku bilang bahwa orang-orang yang pengen mengendalikan kamu, ngebosi ya, pengen memanipulasi ya, memiliki niat yang terselubung ya, niat yang tidak baik ya. Kamu perlu menghindari mereka-mereka yang toksik ini ya guys. Seseorang yang tidak menyukai kamu, kalau kamu tahu gitu tabiat atau karakternya, ya udah cut off aja guys ya. Jangan biarkan orang-orang negatif itu membuat kamu stres. Jangan biarkan orang-orang negatif itu membuat pikiran kamu kacau. Jangan biarkan orang-orang negatif itu menghancurkan kehidupanmu. No way, tidak ya guys ya. Kamu berhak berbahagia, kamu berhak mendapatkan segala sesuatu yang memang layak buat kamu, dan kamu berhak memiliki orang-orang yang positif yang ada di sekitar kamu. Nah, seperti itu ya guys. Jadi kamu perlu menghindari orang-orang toksik karena auranya negatif ya, energinya negatif, dan itu bisa mempengaruhi energi kamu juga ya guys ya. Jadi kamu harus waspada, super waspada dan hati-hati ketika kamu berinteraksi dengan orang-orang toksik. Kalau kamu sudah tahu, kamu harus jaga jarak, kalau perlu cut off
biar tidak termanipulasi atau ya biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, seperti itu ya guys ya. Kamu perlu memproteksi dirimu sendiri ya. Gunakan intuisi kamu ya untuk mengetahui apakah orang ini baik atau tidak, apakah orang ini memiliki niat yang baik atau tidak ya, apakah orang ini memiliki maksud terselubung atau tidak. Kamu bisa menggunakan intuisi kamu, aktifkan intuisi kamu untuk bisa mendeteksi niat dari seseorang. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke guys, ini aja pesan buat kamu yang pilih file ketiga. Oke guys, demikian readingan yang bisa aku sampaikan ya untuk kali ini dengan tema seseorang yang tidak menyukaimu dan mengapa, alasan dibalik itu apa. Aku berterima kasih ya guys, sangat-sangat berterima kasih buat kalian yang sudah menonton, yang sudah berkunjung rutin ke channel aku ya, kemudian sudah subscribe juga, lalu udah like dan berkomentar juga. Aku sangat menghargai semua itu loh guys ya. Aku sangat senang sekali bisa berbagi ya, bisa sharing readingan ke kalian. Semoga saja apa yang aku infokan ya, interpretasi melalui readingan ini bisa memberi manfaat bagi kalian semua yang ada di sini ya guys ya. Oke guys, sehat selalu dan berbahagia selalu ya. Jangan lupa semangat selalu ya guys dalam beraktivitas atau melakukan kegiatan sehari-hari. Harus semangat ya guys ya. Kita akan reading lagi ya di readingan berikutnya. Semoga Tuhan selalu memberikan perlindungan dan keberkahan untuk kita semua. See ya.